A itu adalah fungsi bijektif dari A. Ya. Kalau saudara mau nanya kenapa kok bisa namanya permutasi dan apa kaitannya dengan apa itu permutasi yang saudara kenal pada kombinatorik gitu. Permasalahan yang paling sederhana kalau permutasi itu kan pada kombinatorik gitu ya. Misal saya punya orang, kalau sederhana mungkin yang misalnya dulu pengantar untuk apa permutasi kan gini ya. Misal saya punya 3 orang gitu ya. Orang ini mau duduk berjajar gitu. Duduk berjajar di 3 bangku gitu ya. Dan kan yang tanya berapa banyak susunan yang mungkin gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau 3 orang dan 3 bangku itu bisa kita beri label gitu sebenarnya. Ya, misalkan orang pertama gitu ya. Katakanlah orang gitu ya. Gambar orang yang tepat gimana gitu ya. Tapi zaman saya kecil dulu kan gambar orang kayak gini. Lehernya putus gitu ya. Apalagi ini bangku. Nah, ini misalkan ini kita label orang pertama ya kita label dengan 1, orang kedua kita label dengan 2, orang ketiga kita beri label dengan 3 gitu ya. Kemudian bangku yang paling kiri kita label dengan 1, ini kita label dengan 2, ini kita label dengan 3 gitu ya. Maka konfigurasi kalau urutannya adalah 1, 2, 3 seperti ini sebenarnya kan bisa kita wujudkan gitu ya dalam suatu fungsi gitu. Jadi kalau konfigurasinya memang gitu ya dari kiri ke kanan ya orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Itu kan sebenarnya fungsinya kayak gini ya. 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2. Apa gini ya? Saya gambar sekali lagi ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ini bangku pertama. Nah, konfigurasi 1, 2, 3 itu kan sebenarnya dia adalah fungsi bisa kita tulis sebagai fungsi yang 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Misal ditukar, orang kedua pindah ke sana gitu ya, orang ketiga pindah ke sini. Ini kan susunannya adalah 1, 3, 2 gitu ya. Ini kan sebenarnya bisa diwakili oleh fungsi yang 1 ke 1, 2 ke 3 berarti ya kita anggap yang kiri adalah orang gitu ya, domainnya adalah orang, kodomainnya adalah bangkunya gitu ya. Jadi kan 2 itu dipetakan ke 3, kemudian 3 dipetakan ke 2. Sehingga kalau saudara mau mencari banyaknya kemungkinan susunan yang mungkin kan sama dengan mencari ada berapa banyak fungsi bijektif dari 1, 2, 3 ke 1, 2, 3. Ya, benar kan? Ya, jadi kalau saudara mau mencari, misalkan susunannya mau yang orangnya ini orang kedua, ini orang pertama, ini orang ketiga, kan berarti kan fungsi dari 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 5. Jadi semua susunan yang mungkin dari orang-orang itu ya sama dengan banyaknya fungsi bijektif dari 1, 2, 3 ke 1, 2, 3. Kan yang saudara sebut nanti dengan permutasi yang paling dasar kan seperti itu, tanpa ada unsur yang sama. Masalah nanti ada unsur yang sama itu bahasan yang lebih advance lagi juga di grup gitu ya. Seperti misalkan duduk melingkar, itu juga bisa kita buktikan bahwa kenapa kok kalau duduknya melingkar banyaknya susunan adalah dengan 1 faktorial. Ya, itu bisa kita lihat dari 2 sisi, dari sisi kombinatorik dan dari sisi kajian tentang grup gitu ya. Cuman ya tidak saya bahas di sini, itu sudah topik yang advance. Jadi ini kaitannya kenapa kok namanya sama-sama permutasi gitu. Esensinya ya itu tadi kalau saudara bekerja untuk menyusun yang permutasi yang paling sederhana gitu ya, permasalahan paling sederhana pada permutasi kan seperti itu. Sehingga mencari banyaknya susunan itu sebenarnya dalam bentuk matematisnya sama dengan mencari banyaknya fungsi bijektif dari 1, 2, 3 ke 1, 2, 1. Jadi ini kita hanya berbicara ya tentu kalau permasalahannya misalkan bangkunya ada lebih dari 3 sudah nggak kita sebut permutasi lagi kan namanya nanti ya. Ya kalau bangkunya lebih dari 3 kan sudah bukan permutasi lagi. Karena kan permutasi kalau saudara ingat tabel atau saudara pernah jumpai tabel ini ya. Ada pertama itu adalah sequence, kemudian permutasi,
kombinasi, ini adalah multiset gitu. Ya, bahwa sequence itu objeknya boleh berulang gitu ya. Kemudian identik atau tidak kalau sequence? Tidak identik gitu ya. Jadi kemudian kalau permutasi tidak boleh berulang, objeknya tidak identik gitu. Ya. Kalau kombinasi tidak boleh berulang, objeknya identik gitu kan ya. Kemudian kalau multiset itu adalah boleh berulang, objeknya identik. Ya, ini dasar ketika saudara belajar matematika diskrit harusnya tahu lah gitu ya. Sehingga kita berbicara permutasi itu benar-benar objeknya tidak identik, tidak boleh ada pengulangan, dan setiap sel ya, setiap sel itu harus terisi minimal satu. Ya. Kalau yang multiset kan boleh kosong. Kalau yang multiset ya. Jadi basicnya ya itu kita bicara tentang grup permutasi. Ya, jadi yang kita kaji selama bab ini adalah ya kita hanya mengkaji fungsi bijektif dari suatu skema. Konsep ini yang kemudian diperluas gitu ya. Kalau permutasi kan saudara hanya kenal dengan objeknya itu berhingga dan terhitung. Ya, kalau berhingga otomatis terhitung. Ya. Saudara tahu bedanya berhingga dan terhitung? Itu belum pernah. Analisis real tahu dapat semester ini kan? Pengantar barisan? Belum. Semester depan. Belum ya? Semester depan tahu. Jadi ada yang namanya terhitung, ada namanya tidak terhitung, gitu ya. Ada berhingga, ada tidak berhingga. Itu konsepnya seperti itu. Jadi kalau berhingga dia pasti terhitung. Tapi kalau tidak berhingga itu bisa jadi bisa terhitung, bisa tidak. Bilangan asli itu adalah contoh himpunan yang tidak berhingga tapi masih terhitung. Dia bisa dicacah gitu. Saudara tahu elemen mana yang ada setelah satu elemen yang lain. Nah, bilangan real itu contoh yang tidak berhingga dan tidak terhitung. Karena nggak tahu habis satu bilangan mana yang tepat ada di sebelah kanannya satu kalau kita bicara pada garis bilangan. Ya, karena kita punya sifat kepadatan bilangan real, bahwa di antara dua bilangan real itu ada bilangan real yang lain gitu ya. Nanti semester depan ada pengantar. Nah, jadi mulanya berangkat dari kombinatorik itu ya fungsi bijektif yang kita kaji hanya sebatas dari A ke A, di mana A-nya itu cuma ya 1, 2, 3 sampai dengan N gitu ya. Kan maksimal kan kalau permutasi ya pada N objek gitu ya. Pernah dengar permutasi pada tak hingga mayanya objek kan nggak pernah gitu ya. Hanya pada N objek saja. Nah, orang aljabar itu sukanya memperluas definisi gitu ya. Kalau begitu sudah kita perluas saja definisi dari permutasi gitu ya. A-nya adalah sembarang himpunan. Nanti yang dipertahankan adalah sifat bijektifnya. Gitu ya. Makanya di sini definisinya permutasi adalah fungsi ya one to one and on to gitu ya dari suatu himpunan A ke dirinya sendiri. Jadi kalau apa yang disebut permutasi ya sudah. Dia hanya fungsi bijektif dari suatu himpunan ke himpunan itu sendiri. Ya, jadi secara umum pengertiannya seperti itu. Nah, kita lihat apa sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi bijektif gitu ya. Ya, dari A ke A, kemudian F-nya bijektif gitu. Ya, pertama kita punya bahwa komposisi dua fungsi bijektif itu masih bijektif lagi. Ada teorinya itu masih saya rasa cukup umum. Gitu. Jadi kalau kita punya G itu dari A ke A juga, G-nya juga bijektif. Kita punya F komposisi G bahkan gitu ya, dan G komposisi F juga itu juga bijektif. Gitu. Ya, itu juga bijektif. Kemudian kita lihat kalau F saya punya H ini juga sama gitu ya. A juga hanya bijektif. Kalau saya punya X itu adalah anggota dari A, kita punya F komposisi G komposisi H dari A gitu ya. Ini kan sama dengan F komposisi G yang dikenakan pada HA ini sebenarnya ya. Pengertiannya komposisinya kan gitu ya. Ini kan kalau saudara punya F komposisi GX, ini kan pengertiannya adalah F dikenakan pada X gitu ya. Nanti kalau F komposisi G, komposisi HA, ini X ya tadi ya, X. Ya,
Ya, ini berarti F komposisi G dikenakan pada AX gitu. Ini by definisinya juga ini F dari G yang dikenakan pada AX gitu ya. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai F komposisi G komposisi H ini dikenakan pada X seperti ini gitu ya. F dari seperti ini. Nah, ini bisa kita tulis F komposisi G komposisi H yang dikenakan pada X gitu ya. Sehingga kita punya bisa kita simpulkan bahwa F komposisi G komposisi H itu sama dengan F komposisi G G-nya di sini ya. Jadi F komposisi G komposisi H gitu ya. Jadi ya asosiatif ya. Nah, kemudian kita lihat kalau fungsi identitas ya. Jadi fungsi yang kayak ini tadi ini 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 gitu ya. Atau kita punya F dari A ke A di mana Fx ya itu sama dengan X itu sendiri gitu ya. Ini kalau kita komposisikan dengan sembah ini I. Ya, I gitu ya. I dari A ke A di mana Ix sama dengan X. Nah, ini kalau kita komposisikan F komposisi I kita kenakan pada X. Ini kan F dari Ix gitu ya. Nah, Ix tadi definisinya adalah sama dengan X, berarti ini sama dengan X gitu ya. Jadi kita punya F komposisi I itu sama dengan F gitu ya. Sementara sebaliknya kalau I komposisi F dikenakan pada X, berarti ini adalah I dari Fx gitu ya. Nah, by definisi ya ini tinggal kita ganti X-nya dengan Fx gitu ya. Sehingga ini sama dengan ya, Fx itu sendiri. Berarti kita punya I komposisi F itu sama dengan F gitu ya. Jadi I itu bertindak sebagai identitas gitu ya. Lalu inversnya bagaimana gitu ya? Misalkan kita punya F dari A gitu ya. Bagaimana kita mendefinisikan F inverse gitu? Ya, kita definisikan untuk setiap A anggota A ini kan karena F-nya itu dari A ke A ya, maka kita pandang yang ini adalah domainnya. Ini adalah A sebagai kodomain gitu. Karena dia surjektif, berarti kita bisa menemukan B anggota A, yang ini A-nya kita anggap sebagai domainnya gitu ya. Demikian sehingga FB itu sama dengan A gitu ya. Dan karena F-nya injektif, maka B-nya ini tunggal gitu ya. Jadi ketunggalannya dijamin karena F-nya injektif. Sehingga dari sini kita punya bahwa kita bisa mendefinisikan F inverse A itu sama dengan B. Jadi kita definisikan seperti itu untuk setiap A-nya ya. Ini saudara bisa cek nanti F komposisi F inverse kalau dikenakan pada X gitu ya. Berarti F dari F inverse X. Nah, kita lihat apa sih F inverse X-nya gitu ya. Jadi kalau X-nya anggota A, berarti kita bisa menemukan dengan tunggal gitu ya, I anggota A. Demikian sehingga FY itu sama dengan X gitu ya. Berarti di sini F dari sendiri gitu ya. Y-nya gitu ya. Apa dari F dari Y-nya? Ya ini tidak lain adalah sama dengan X itu sendiri gitu. Ya. Ini berarti kita punya F komposisi F inverse itu sama dengan identitas ya, karena ini kan sama dengan I dikenakan pada X ya. Nah, kalau kita bekerja pada F inverse komposisi F X gitu ya, nah ya kita harus cari dulu Fx nya itu apa gitu ya. Jadi kita misalkan Fx itu sama dengan Y gitu ya. Kalau Fx sama dengan Y, ini artinya baik pengertian yang ini tadi gitu ya. Ini sama dengan mengatakan bahwa F inverse Y itu sama dengan X gitu ya. Sehingga di sini adalah F inverse dari Fx. Berarti ini sama dengan F inverse Y adalah ini sama dengan X itu sendiri. Jadi ini juga sama dengan identitas. Ya, jadi kita punya F inverse. Kesimpulannya, kalau kita punya SA, ini adalah himpunan semua fungsi dari A ke A, di mana F-nya bijektif, maka SA dilengkapi dengan operasi komposisi ini merupakan suatu grup.
Ini yang kita sebut dengan, sebenarnya istilah yang tepat ini adalah grup simetris. Kita sebut dengan grup simetri. Nah, nanti subgrup dari grup simetri yang kita sebut dengan grup permutasi. Sebenarnya gitu. Umumnya seperti itu sebenarnya. Cuman karena kita nanti yang kita bahas, saudara tidak perlu khawatir. A-nya nanti hanya A yang berhingga yang kita bahas selama mungkin pertemuan ini dan pertemuan minggu depan ya. Saya targetkan 2 pertemuan cukup untuk permutasi ini. Nah, ke belakang masih cukup banyak yang harus dihandle ya. Ya, jadi ini kita sebut dengan grup simetri sebenarnya. Ya. Cuman karena menurut kita berada di sini tadi gitu ya, dari awal kita sudah sampaikan bahwa ini adalah permutasi, oke Pak. Nanti selama ini bisa juga kita sebut sebagai grup permutasi. Ya, karena elemen-elemennya ini adalah suatu permutasi. Jadi kita sebut sebagai grup permutasi. Walaupun secara istilah sebenarnya tidak sama. Grup simetri itu ya ini sebenarnya adalah grup simetri gitu ya. Sementara subgrup dari grup simetri itu nanti yang kita sebut sebagai grup permutasi. Ya, tapi kita tidak ke sana ya sudahlah, kita sebut grup simetri ini sama dengan grup permutasi. Ya. Jadi kita tulis lagi bahwa grup permutasi, kalau A ini adalah himpunan tak kosong, kita definisikan tadi SA itu sebagai himpunan fungsi F gitu ya, dari A ke A, dimana F-nya ya. Artinya SA dengan operasi komposisi ini merupakan grup disebut dengan istilahnya adalah grup permutasi. Nah, apa yang akan kita bahas nanti adalah khusus spesifik A-nya adalah 1, 2, 3 sampai dengan N. Pada dasarnya semua himpunan berhingga kan akan bisa kita wakili dengan himpunan ini gitu ya. Semua himpunan berhingga gitu ya. Ya, semua mahasiswa di ruang ini kalau saya himpun gitu, ya bisa saya wakili dengan himpunan ya 1, 2, 3 sampai ada berapa banyak siswa ya mahasiswa dalam kelas ini. Ya, tinggal misalkan yang nomor 1 di presensi saya label dengan 1, atau mungkin dari sini 1, ini 2, ini 3. Jadi pada dasarnya semua himpunan berhingga itu bisa kita wakili dengan satu himpunan itu. Ya, hanya masalah melabeli saja, menamai lagi anggota-anggota dari himpunannya. Ya. Jadi yang kita bahas hanya yang spesifik dari 1, 2, 3 sampai N. Nah, si ini SA itu punya simbol lain jadinya gitu ya. Ketika kita bicara spesifik ini hanya 1, 2, 3 sampai N ya. Nanti SA simbolnya berubah jadi SN. Jadi kalau bisa bicara S3 gitu ya misalkan ya, maka A-nya berarti isinya ya hanya 1, 2, dan 3 gitu ya. Sehingga S3 ya isinya adalah himpunan fungsi dari ya A ke A juga gitu ya, dengan A-nya F-nya objektif gitu ya. Tapi A-nya itu hanya berisi 1, 2, dan 3. Kalau S4 ya berarti A-nya isinya 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi kita bicaranya seperti itu ya. Sekarang masalah penulisan. Nah, kalau kita punya satu, saya ambil contoh dari S3 ya. S3 itu pandangan fungsi yang seperti ini. Misalkan fungsinya kayak gini. Nah, ini
kita bisa membuat satu notasi baru gitu ya untuk mewakili fungsi P. Nah ini si F itu bisa ditulis dan 1, 2, 3 ya. Jadi yang atas itu adalah domainnya, yang bawah ya berarti kodomennya gitu ya. 1 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2. Jadi daripada menggambar diagram panah kayak gitu lebih enak diwakili mirip dengan matriks, tapi itu bukan matriks ya, bukan matriks. Jadi contoh lagi kalau punya fungsi yang kayak gini, ini gitu ya. Ya ini berarti bisa kita wakili dengan notasi 1 dibawa ke 2, 2 ke 3, 1. Nah apa tujuannya ini? Nah ini kalau kita mau bikin komposisi biar enak. Misal dua fungsi ini mau saya komposisikan, ini saya sebut F1 ya, F1 kemudian ini adalah F2. Nah kalau kita mau mengkomposisikan F1 komposisi F2, berarti kan F1 tadi adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ini 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ingat komposisi kalau F1 komposisi F2 berarti F2 nya dulu yang dikerjakan ya. Sama ini kita bisa tulis. Nah perhatikan di sini ya, ini 1 dibawa ke 2. Sementara di sini 2 dibawa ke 3. Jadi kesimpulannya 1 dibawa ke 3. 2 ke 3, 3 ke 2. Berarti 2 dibawa ke 2 ya. 3 ke 1, 1 1 ke tetap ke 1. 1. Berarti 3 dibawa ke 1. Daripada saudara membaca diagram panah itu, saya suruh untuk memposisikan mungkin malah lebih bingung gitu ya. Sehingga lebih mudah kita pakai notasi yang ya. Nah, misalkan kita bikin yang lebih besar ya. Misalkan di S5 gitu ya. Nanti kita punya A-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi punya misalkan F1-nya seperti ini. 4, 5, 1, 2, 3, 4. Misalkan ini mau kita komposisikan gitu ya. F1 komposisi F2 misalkan. Ya F2 kita kerjakan dulu gitu ya. 3, 4, 5 ya. 1 ke 1, kemudian 1 ke 3. 3. Berarti ini ke 3 ya. 2 ke 3, 3 ke 2. 1. Berarti 2 ke 1 ya. 3 ke 2, 2 ke 2. Berarti 3 ke 2. 4 ke 5. 5 ke 4. Berarti 4 ke 5 ke 4, 4 ke 5. Berarti 5 ke 5. Jadi seperti itu. Jadi lebih memudahkan sih kalau saya bilang ya. Nggak tahu kalau ternyata menurut saudara lebih ribet. Nah kita coba ya. Kita coba. Lalu nanti ke notasi cycle. Oh iya, tentang inverse-nya ya, tentang inverse-nya. Inverse-nya juga jadi lebih mudah sebenarnya gitu ya. Kalau saya sederhana dulu ya, kayak ini ya. Ini kan 1 dibawa ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2 gitu. Maka F1 inverse-nya kayak gimana nanti harusnya? 1 ke 1. Ya, perhatikan 1 dibawa ke 1 gitu ya. Esensinya kan F komposisi F inverse itu harusnya bentuknya adalah 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Karena kan F komposisi F inverse itu harusnya identitas tadi hasilnya. Ya, nah identitas itu kan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, perhatikan
di F1 1 dibawa ke 1, berarti di F inverse satunya harus dibawa kemana? Ya, tetap ke 1. Ya. Nah, sekarang di F1 2 itu dibawa ke 3. 3. Kita nanti butuhnya 2 itu harus kembali ke 2. Berarti di sini 3 harus dibawa ke 2. 3 harus dibawa ke 2 gitu ya. Dan ini 2 ke 3, 3 ke 2, berarti 2 ke 2 kan jadinya. Nah, kemudian di yang F1 3 dibawa ke 2. Kita pengennya nanti 3 harus dibawa ke 3, sehingga 2 harus dibawa ke 3. Jadinya kan kalau ini F1 inverse komposisi F1 gitu kan, berarti 1 ke 1, 1 ke 1 gitu ya. Kemudian 2 ke 3, 3 ke 2, berarti 2 ke 2 kan di situ ya. Kemudian 3 ke 2, 2 dibawa ke 3, berarti 3 dibawa ke 3 juga. Nah, ya, F inverse adalah ya, ini kalau kita ini adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2. Sementara yang F inverse-nya ini adalah F1. Bagaimana dengan F inverse? 1 ke 1 ya. 2 dibawa ke 3. 3 dibawa ke 2. Kebetulan sama. Contoh misalkan. Oke, inilah yang lebih panjang gitu ya. Kira-kira nanti F1 inverse-nya gimana? 1, 2, 3, 4, 5. 1 ke 1 berarti 1 ke 3. Gimana? 1 dibawa ke 3. Berarti nanti di sini 3 harus dibawa kemana? 1. 3 harus dibawa ke 1 gitu ya. Kemudian duanya tetap ya. 3 dibawa ke 1. Berarti 1 harus dibawa ke 3. 4 harus ke 5. Berarti 5 harus dibawa ke 4 ya. Ini berarti ke 5. Kebetulan sama lagi gitu ya. Ya, itu tentang menuliskan inverse-nya. Ya, itu menuliskan inverse-nya. Kemudian ya coba kita cek yang ada di ini tadi. Yang nomor 1. Kita hitung yang B komposisi alfa, beta komposisi alfa dulu. Hasilnya apa? 2, 3, 4, 5. Beta komposisi apa? 6. 6. 1 ke 6. 1 ke 1 kemana? Di beta yang beta komposisi alfa dulu. Oh, alfa dulu. 1 ke 2 berarti sama. 2, 1. 1. Terus 2 6. ke 1, 2 ke 1 ke 6. 6. 3 ke 3 ke 2. 3 ke 2, 4 ke 3, 5 ke 4, 6 ke 5, 6 ke 5. 6 ke 5, 5 kemana? 4. 4 ya. Oke. 6 ke 5. otomatis elemen terakhir itu lebih mudah. Tinggal mana yang jadi 1, 6, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan yang alfa komposisi beta? 1 ke 6, 6 ke 6, 1 ke 6. 1 ke 6, 6. 2 ke 1 2, kemana? Kemudian 2 ke 2, 2, 3 ke 1, 4 ke 5, 5 ke 3, 6 ke 4. 4. Alpha inverse. Kalau mau kita cek inverse ya, Satu itu ke 1. Inverse alpha. tetap ya ini inverse ya. 2, 1, 3. 1 kadang 1 berarti sing kok domain ini kudu sing ndek domain ini ngono kan jawabannya. Aku lak jane sing inverse bingung. Kayak di komposisi lah gak beda. Oh, di komposisi Kayak doa ini. Oh,
ini. Nah, gitu ya. Jadi yang notasi ini sudah sederhana gitu ya. Nah, kita beralih ke notasi yang lebih sederhana.